Membayangkan berulang-ulang adalah kunci untuk terwujudnya impian. Harus visualisasi berkali-kali, harus membayangkan berulang-ulang sampai terjadi. Betulkah itu yang membuat terjadi? Atau apa? Kalau saya jawab, bukan membayangkan dan juga bukan visualisasi. Kita bahas ya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kesadaran, semakin hari semakin penuh dengan sukacita. Kembali saya ingin membahas tentang bagaimana membuat impian itu terwujud, tapi kebanyakan orang memegang bahwa yang buat terjadi karena membayangkan. Karena ada banyak video, ada banyak buku, di buku The Secret itu seolah-olah yang membuat terjadi karena membayangkan, karena visualisasi. Padahal semua orang tentu nih setiap saat selalu membayangkan. Anda ketika dengarkan suara saya, Anda pasti membayangkan wajah saya. Kemudian Anda ketika makan nasi, Anda membayangkan kelezatannya. Ketika Anda sedang berjalan, Anda sedang membayangkan tujuan Anda, rumah Anda, dan sebagainya. Membayangkan itu bukan suatu kegiatan yang butuh momen atau butuh sesuatu yang harus gimana-gimana, enggak. Membayangkan adalah aktivitas semua orang, tapi bukan itu yang buat terjadi. Karena ada banyak orang yang WA saya, telepon saya gitu ya, bertanya, Mas Firman, saya sudah membayangkan, saya sudah visualisasi, tapi nggak terjadi impiannya. Anda ada yang salah di situ. Ketika Anda membayangkan lalu terjadi, itu karena program di pikiran Anda semuanya selaras. Kalau tidak selaras, tidak akan terjadi. Seperti sebuah program di komputer, ketika semuanya sinkron, semuanya oke, maka berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Orang pengen kaya, membayangkan uang. Berkali-kali mengatakan saya magnet uang, saya magnet rezeki, sambil teriak-teriak. Di banyak seminar, di banyak workshop, disuruh teriak-teriak, saya magnet uang, saya magnet rezeki, saya kaya raya, saya berlimpah. Terus kata mentornya nanti diulang-ulang ya di rumah, sambil dibaca 50 kali, 30 kali gitu kan. Ini sia-sia. Oke, saya ulangi ya, sia-sia. Coba Anda lihat, kalau Anda punya laptop sekarang, Anda ada sebuah file di laptop Anda, kemudian Anda masukkan tuh berkali-kali. File yang sama, nama yang sama Anda masukkan berkali-kali ke laptop Anda, ke hard disk Anda. Yang ada apa? Tetap aja satu kan? Tetap terreplace yang sama. Tapi kalau ada file lain yang isinya itu salah, tidak Anda ubah, Anda hanya masukkan file yang baru, tidak akan mengubah apapun. Apalagi Anda tidak tahu salahnya di mana. Yang ada hanya Anda hanya memasukkan file saja, diulang-ulang gitu ya. Yang ada isinya sama, paling hanya nambah nama filenya, misalnya coba 1, coba 2, berubah gitu ya, 1, 2, 3, tapi isinya sama saja. Isinya sama saja, diulang-ulang sama saja. Sementara ada file lain yang salah, itu tidak akan berubah. Nah, ini sebetulnya logikanya. Mengulang-ulang sesuatu tidak merubah apapun dalam kepala Anda. Oke, saya ulangi, mengulang-ulang apapun tidak mengubah program di kepala Anda. Apalagi hanya sibuk membayangkan, ya. Di kelas AMC, saya ingin menyadarkan Anda bahwa bukan membayangkan, tapi berpikir yang benar. Berpikir artinya mengenali program di kepala Anda. Banyak orang ketika di
kelas lain gitu ya, di seminar lain, sibuk nangis-nangis, sibuk teriak-teriak. Di AMC ketawa-ketawa, senyum-senyum, apalagi ketika sadar bahwa ternyata saya masuk orang takut sama uang. Ternyata saya masuk orang yang gak suka sama uang. Kalau Anda di kepala tidak suka dengan uang, bagaimana uangnya datang? Di sisi lain Anda sibuk berganti-ganti bisnis, sibuk jualan, sibuk bekerja, sibuk belajar marketing dan sebagainya, tapi Anda tidak belajar bagaimana mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. Padahal ini hal yang penting, ini hal yang utama yang harus dimiliki oleh semua orang, semua manusia yang katanya ingin kaya. Makanya saya sering bilang, udah stop ngulang-ulang kalimatnya. Diulang-ulang 33 kali, 55 kali, gak ada gunanya. Anda hanya capek, buang-buang energi, buang-buang waktu. Ada banyak mentor Anda yang juga belajar di kelas AMC gitu ya. Dia mentornya NLP, kemudian ada juga mentornya hipnoterapi, bahkan ada banyak teman-teman psikologi juga yang belajar AMC. Mereka sadar bahwa ternyata sesimpel ini, ternyata sangat sederhana dan tidak perlu ngulang-ngulang, tidak perlu duduk bersila gitu ya dan sebagainya. Anda bisa cek video-video kelas AMC, itu banyak dari berbagai kalangan. Ada teman-teman spiritual, ada teman-teman yang ustadz, teman-teman dari berbagai agama juga gitu ya. Karena AMC itu rumus yang universal, rumus yang untuk semua orang. Pemahaman di kelas AMC untuk semua orang, tidak melihat latar belakang agamanya, sosialnya. Tapi orang-orang yang ingin lebih kaya, orang-orang yang dia sudah sekarang mungkin hidupnya sudah enak juga bisa belajar AMC supaya makin enak lagi. Apalagi ada yang punya perusahaan, ada yang punya bisnis, Anda perlu belajar AMC untuk mengatur karyawan Anda, untuk mengatur orang-orang di sekitar Anda, dan tentunya membuat bisnisnya lebih grow lagi, lebih tumbuh lagi. Juga buat Anda yang masih hidupnya tidak enak sekarang, Anda usahakan untuk belajar AMC supaya Anda tahu di mana salahnya. Dan ketika Anda tahu salahnya, bisa dirubah. Dan itu cukup singkat, cukup simple. Tidak butuh sibuk membayangkan, duduk meditasi, tidak ada. Di kelas AMC tidak ada materi untuk duduk meditasi, untuk membuka-buka cakra, buka-buka energi, tidak ada. Buka portal aura dan sebagainya. Di AMC logis, karena saya orang teknik, saya bukan orang psikologi. Di teknik semuanya simple, semuanya praktis, dan saya senang dengan hal yang praktis. Maka di kelas AMC banyak rumus, banyak step-step langsung ke tujuan, tidak berbelit, tidak banyak istilah. Dan yang penting buat orang tersenyum, buat orang itu tertawa, tertawanya penuh kesadaran, tertawanya penuh dengan sukacita. Buat Anda yang belum sadar, komentar di YouTube ini ada tulis, saya sadar sebagai manusia. Saya ulangi, Anda balas video ini dengan komentar, isinya saya sadar sebagai manusia. Ingat, Anda manusia. Dan Cahaya Kehidupan membuat Anda untuk sadar sebagai manusia. Bukan sibuk membayangkan, bukan sibuk visualisasi, tapi harus sadar sebagai manusia. Manusia yang mau berpikir. Manusia yang mau menggunakan pikirannya sebagai bukti menjalankan kewajiban yang Tuhan perintah. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu
ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.